Jasa mulai beroperasi sejak hari Selasa 12 Mei 2020. Untuk di stasiun Gambir sendiri ada 2 dari 3 rute yang beroperasi, yaitu dari Gambir ke Surabaya Pasar Turi, lintas utara dan juga lintas selatan. Saat ini saya berada di tempat yang menjadi area verifikasi berkas bagi para calon penumpang. Saya akan ajak Anda langsung untuk berbincang dengan salah satu penumpang untuk melihat bagaimana prosesnya dan juga berkas-berkas apa saja yang mereka siapkan. Selamat pagi, Mas. Cindy, Kompas TV, dengan Mas siapa namanya? Aksodi. Mas Aksoji. Dalam rangka apa perjalanannya kali ini? Pulang kerja, Mbak. Pulang kerja. Kemana, Mas? Ke Cirebon. Ke Cirebon. Oke. Mas, boleh ditunjukin, Mas, yang disiapkan apa aja sih berkasnya? Yang pertama ini ada surat perjalanan dinas dari perusahaan. Terus habis itu ada ini surat keterangan clearance dari KKP kan. Clearance screening kesehatan dari kantor kesehatan pelabuhan. Terus ini surat keterangan dari Pertamina untuk melakukan pertukaran kru. Dan yang paling penting ini ada laboratorium tes untuk sudah dilakukan rapid test dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Rencananya untuk keberangkatan hari apa, Mas? Hari ini atau besok? Hari ini kalau bisa. Hari ini berarti yang jam 8:30 ya, Mas? Iya. Oke. Mas, kalau untuk ngurus berkasnya sendiri ribet atau sebenarnya cukup mudah sih, Mas, menurut Mas? Mudah sih sebetulnya kalau mau ngurus. Kita tinggal datang ke rumah sakit, melakukan pemeriksaan rapid test dan pemeriksaan darah lainnya kalau aku ya. Tapi sebenarnya yang dibutuhin cuma rapid test sudah cukup. Habis itu dapat surat itu, tinggal minta surat pengantar dari perusahaan bahwa kita ingin melakukan perjalanan dinas ataupun pulang kerja seperti itu. Itu udah cukup ternyata. Malah aku yang bawa berkas malah kebanyakan. Artinya udah ngelewatin pemeriksaan pertama, tinggal nunggu di bagian meja yang dapat surat lagi dari KAI ya? Iya sudah, karena kemarin aku baru naik pesawat soalnya baru pindah. Artinya ini tinggal pulang dinas saja ya? Oke, makasih banyak Mas, hati-hati di jalan, semoga sehat selalu. Nah saudara, jadi memang untuk di sini bagi para calon penumpang ada 2 tahapan yang harus mereka lalui hingga akhirnya nanti mereka bisa membeli tiket langsung di loket. Ini di belakang saya akan saya tunjukkan, ini adalah menjadi tahapan pertama. Jadi para calon penumpang yang datang ke sini dengan membawa berkas-berkas, mereka harus ke meja ini terlebih dahulu. Fungsinya adalah mereka mengambil nomor, kemudian juga dari petugas nanti akan melakukan scanning, akan mengecek terlebih dahulu berkas-berkas yang dibawa. Apakah sudah lengkap atau masih harus ada yang ditambahkan. Kayak tadi misalnya sempat berbincang dengan salah satu penumpang juga yang disampaikan sudah pernah ditolak 2 kali, yang artinya berkasnya masih harus ada yang dilengkapi. Setelah dari sini, nantinya para calon penumpang ini akan mendapatkan nomor, kemudian akan diminta untuk menunggu kembali hingga nanti dipanggil di meja yang ada di sebelah kanan saya ini. Ada 3 meja yang dijaga dengan para petugas yang juga cukup lengkap dengan menggunakan APD atau alat pelindung diri. Nah, di sini mereka akan kembali diverifikasi dengan lebih rinci lagi. Berkas-berkas yang sudah dibawa akan dicek, kalau misalnya sudah lengkap sesuai juga dengan yang sudah menjadi syarat, mereka akan diberikan surat keterangan lagi. Lolos dari sini barulah mereka nanti bisa masuk ke dalam untuk membeli tiket di loket masing-masing. Untuk keterangan dan juga syarat-syarat sebenarnya sudah cukup jelas. Misalnya di sini sudah ada X-banner yang disediakan lengkap. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, orang-orang yang bisa bepergian, hingga untuk jam keberangkatan. Dari stasiun Gambir ada 2 keberangkatan setiap harinya, yaitu untuk Jakarta-Surabaya lintas selatan di pukul 7.15 pagi, sementara untuk yang jalur utara atau lintas utara jam 8.30. Selepas itu mereka calon penumpang harus membeli tiket untuk hari besoknya lagi. Kapasitas sudah diatur, satu perjalanan hanya dapat menampung kira-kira 50% dari batas penumpang saja, sehingga jumlahnya tentu tidak begitu banyak dengan memperhatikan juga physical distancing atau posisi duduk masing-masing sudah diatur sedemikian rupa. Harganya juga cukup beragam tergantung dari jaraknya, kemudian juga gerbong mana yang diambil, eksekutif atau juga ekonomi.
Informasi itu lengkap bisa didapatkan juga di sini karena banyak petugas yang sudah standby dari pagi, dapat ditanya-tanya begitu. Tapi yang paling penting menjaga diri sendiri itu dari kebersihan, kemudian juga kesehatan. Ini menjadi syarat yang perlu dilalui terlebih dahulu bagi para calon penumpang yang mau menggunakan kereta luar biasa. Cindy Permadi, Aufa Farid, Kompas TV, Jakarta.